Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan terkait dengan honorer, seleksi CPNS, seleksi P3K, yang mana hal ini juga adalah bagian yang tak terlepas dari pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang sedang menantikan keputusan pemerintah terkait dengan pengumuman pembukaan pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 tahun ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian instansi pemerintah daerah. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu kabar terbaru yang mana informasi terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 ini dari Kementerian Pendanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau informasi dari Kemenpan RB yang kuotanya dinyatakan lumayan. Artinya lumayan banyak Bapak Ibu ya, kuota CPNS dan P3K 2023 tahun ini. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini informasi yang dicatat oleh jpnn.com Jakarta, yang mana informasinya yaitu seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Disampaikan bahwa Kementerian Pendanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menargetkan penetapan formasi calon pegawai negeri sipil 2023 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 dilakukan akhir Juli ini. Ingat Bapak Ibu ya, dilakukan akhir Juli ini. Yang mana hal ini adalah terkait dengan penetapan formasi CPNS dan P3K 2023. Makanya suatu hal yang wajar kalau dikatakan bahwa hal ini adalah merupakan satu informasi yang baru untuk Bapak Ibu honorer, karena informasi sebelumnya bahwa seleksi CPNS dan P3K 2023 itu dikabarkan bulan September, maka penetapan formasinya diawali pada bulan Juli atau pada akhir Juli 2023 tahun ini. Karena tentunya nantinya yang akan dilaksanakan pada seleksi CPNS dan P3K pada bulan September mendatang diawali dengan penetapan formasi terlebih dahulu yang disampaikan jadwalnya yaitu pada akhir Juli bulan ini. Nah, tentunya Bapak Ibu honorer ya, silakan pantau terus informasi terkait dengan peluang untuk bisa menjadi ASN baik CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini. Dengan harapan bahwa pendaftaran CPNS 2023 dan P3K bisa dilakukan pada Agustus mendatang. Ingat Bapak Ibu ya, dengan harapan bahwa setelah penetapan formasi akhir Juli, maka pendaftaran CPNS dan P3K dilakukan pada Agustus mendatang. Dan bisa saja meleset Bapak Ibu, sesuai dengan informasi yang diprediksi sebelumnya bahwa akan dilaksanakan pada bulan September. Di sini disampaikan kami baru persiapan penetapan formasi. Semoga akhir Juli selesai sehingga seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun ini bisa segera dilaksanakan. Jadi, kata asisten deputi perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur Aba Subagia kepada jpn.com pada Jumat hari ini 21 Juli 2023. Ingat Bapak Ibu ya, baru saja pada hari ini disampaikan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Aba Subagia kepada jpn.com pada Jumat hari ini 21 Juli 2023. Dia mengungkapkan bahwa penetapan formasi CASN 2023 menjadi tahapan awal pembukaan seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023. Jadi itu awalnya Bapak Ibu ya. Penetapan formasi adalah awal pembukaan seleksi CPNS dan P3K 2023.
Untuk instansi pusat diberikan kesempatan membuka seleksi CPNS dan P3K. Instansi daerah difokuskan pada seleksi P3K. Jadi ini ada dua versi Bapak Ibu ya. Untuk pusat ada dua mekanisme, yaitu seleksi CPNS dan seleksi P3K. Khusus untuk daerah difokuskan pada seleksi P3K saja. Dan kemungkinan Bapak Ibu untuk instansi pusat ini adalah ikatan dinas ya. CPNS ikatan dinas, bukan CPNS formasi umum. Ditanya berapa kuota CPNS maupun P3K tahun ini yang disiapkan, Abbas Bagia mengungkapkan kurang dari 1 juta. Ingat Bapak Ibu ya, ini kurang dari 1 juta. Berarti ini bisa kita prediksi paling banyak adalah 1 juta orang. Jadi di sini disampaikan kami memang menyiapkan kuota 1.030.751 orang atau formasi untuk CSN 2023 yang mencakup calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana formasi terbanyak untuk instansi daerah, ujarnya. Namun, dalam perkembangannya, usulan daerah sangat minim. Tentunya ada faktor-faktor penyebab kenapa usulan daerah ini sangat minim Bapak Bia untuk formasi CPNS dan P3K 2023. Sebagai contoh, P3K guru kuota yang disiapkan 580.202 formasi. Tetapi usulan daerah di bawah 300.000. Jadi ini sedikit agak pincang. Hanya mendekati 50% dari kuota yang disiapkan. Kuota siap 580.202, sementara usulan formasi dari daerah di bawah 300.000. Pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023. Mengenai kapan timeline pendaftaran CPNS dan P3K 2023 dibuka, Abbas Subagia mengungkapkan, pemerintah menargetkan Agustus sampai dengan September. Jadi ini tidak meleset Bapak Bia, ini diprediksi Agustus sampai dengan September. Dengan catatan penetapan formasi CASN 2023 tidak molor ke Agustus, artinya tepat paling lama akhir Juli 2023 tahun ini. Jadi kami sedang mengupayakan ini. Insya Allah akhir Juli semua formasi sudah ditetapkan dan diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN tuturnya. Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen yang dihubungi terpisah mengatakan, sampai sekarang formasi CPNS 2023 dan P3K belum ditetapkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ada apa ini Bapak Ibu? Ingat bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan bahwa paling lama akhir Juli bulan ini di tahun ini. Jadi formasinya masih digodok teman-teman di Kemenpan RB. Ini kata Deputi Suharmen. Dia menjelaskan tahapan rekrutmen CPNS 2023 dan P3K dimulai dari penetapan formasi, kemudian dimasukkan ke sistem BKN, diverifikasi dan divalidasi oleh masing-masing instansi. Untuk penetapan formasi, beliau mengungkapkan akhir Juli akan disampaikan ke BKN. Mudah-mudahan sesuai timeline agar seleksi CASN 2023 bisa segera dilaksanakan, ucapnya. Mudah-mudahan hal ini nantinya bisa terlaksana dengan baik tanpa hambatan. Jadi sebagai pengingat bahwa Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengungkapkan kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2023 sebanyak 1.030.750 formasi, 1.030.751 formasi ASN pada 2023. Jadi beliau mengungkapkan kebutuhan CPNS dan P3K untuk instansi pusat sebanyak 46.666 formasi. Kuota itu tersebar untuk jabatan dosen, guru, tenaga kesehatan atau nakes, dan tenaga teknis lainnya. Jadi tahun ini kami berikan kuota CPNS dari jalur kedinasan sebanyak 6.259, ucapnya. Adapun perincian kebutuhan CPNS dan P3K tahun anggaran 2023 adalah total kebutuhan sebanyak 46.666 terdiri dari CPNS dosen 15.858,
CPNS tenaga teknis lainnya 18.595. Itulah uraian 46.666 itu. Jadi selanjutnya P3K dosen 6.742, P3K guru 12.000, P3K nakes 12.719, P3K tenaga teknis lainnya 15.209. Instansi daerah dengan total kebutuhan sebanyak 943.373 yang terdiri dari P3K guru 580.202 formasi, P3K nakes 327.542 formasi, P3K tenaga teknis lainnya 35.629 formasi. Demikian informasinya Bapak Ibu terkait dengan penetapan formasi CPNS dan P3K 2023 serta uraian kuota masing-masing instansi pemerintah pusat maupun daerah di berbagai bidang. Demikian informasinya. Semoga impian Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN bisa tercapai di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.